Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1C, mata kuliah Perumahan dan Permukiman. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan terkait dengan tugas besar kami, yaitu dengan judul Pengembangan Permukiman Tangguh Bencana di Kelurahan Petobo. Kami terdiri dari 4 orang, saya sendiri, Fikri Haikal Fahreza, ada Arini Dwi Putri, Tesaloni Kabareta, dan Hairil Afan. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang Kelurahan Petobo yang terletak di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, merupakan area yang mengalami dampak signifikan dari bencana likuifaksi akibat gempa bumi pada tahun 2018. Peristiwa ini menimbulkan kerugian besar bagi dari segi infrastruktur maupun korban jiwa, sehingga menyoroti pentingnya pengembangan permukiman tangguh bencana di wilayah tersebut, sehingga penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai pengembangan permukiman tangguh bencana di Kelurahan Petobo. Tujuannya, prinsip perencanaan permukiman tangguh bencana, pendekatan pada perencanaan permukiman tangguh bencana, dan solusi berbasis mitigasi bencana. Ruang lingkup pembahasan, kondisi existing wilayah, analisis tata ruang dan kesesuaian lahan, kebutuhan perumahan dan proyeksi pengembangan, strategi pengembangan permukiman tangguh bencana, dan rekomendasi untuk keberlanjutan. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup wilayah. Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Wilayah ini merupakan area yang terdampak parah oleh bencana likuifaksi akibat gempa bumi tahun 2018. Kajian ini mencakup analisis menyeluruh terhadap kondisi fisik, sosial, ekonomi, serta infrastruktur yang ada. Selanjutnya masuk ke gambaran umum wilayah, kondisi geografis. Kelurahan Petobo berdasarkan data dari data Badan Pusat Statistik tahun 2023 mempunyai luas wilayah 316 hektar dengan jumlah penduduk 11.882 jiwa dengan batas wilayah antar kelurahan sebagai berikut. Sebelah utara Kelurahan Birobuli Selatan, Utara dan Kautuna. Sebelah selatan Desa Loru, Desa Empanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Sebelah timur Desa Ngata Baru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dan sebelah barat Kelurahan Birobuli Selatan. Selanjutnya, kondisi demografis proyeksi penduduk bisa dilihat pada tabel berikut. Kondisi sosial ekonomi akibat bencana alam gempa bumi dan likuifaksi yang telah terjadi pada tanggal 28 September 2018, diantaranya kehilangan pekerjaan. Hal tersebut mengakibatkan penghasilan masyarakat yang tinggal di lokasi pengungsian menjadi berkurang, bahkan tidak memiliki penghasilan atau pendapatan. Selanjutnya masih di gambaran wilayah. Berikut ini adalah kondisi existing perumahan dan permukiman. Bisa dilihat berikut ada peta sebaran bangunan semi permanen, permanen dan non permanen yang ada di Kelurahan Petobo. Permukiman di Kelurahan Petobo terdapat 834 unit rumah, di mana terdiri dari rumah permanen, semi permanen dan non permanen. Kemudian yaitu kondisi umum dari perumahan dan permukiman yang ada di Kelurahan Petobo. Berikut merupakan peta sebaran bangunan di Kelurahan Petobo. Peta tersebut merupakan peta pasca bencana likuifaksi yang terjadi di Kelurahan Petobo pada tahun 2018, yang mana sudah dilakukannya upaya rekonstruksi dan rehabilitasi perumahan serta permukiman dan telah dilakukan secara bertahap. Sehingga pada Maret 2024, pemerintah Kota Palu menyerahkan 655 unit hunian tetap kepada penyintas bencana di Petobo. Selanjutnya yaitu analisis kesesuaian terhadap rencana tata ruang. Analisis kesesuaian yang digunakan yaitu analisis kesesuaian kondisi existing terhadap rencana tata ruang. Untuk kondisi existing yang pertama yaitu kepadatan bangunan rendah di Kelurahan Petobo. Yang kedua yaitu tidak adanya pembangunan pasar tradisional di Kelurahan Petobo. Dan yang ketiga, wilayah Kelurahan Petobo digeser 800 meter ke arah Palu pasca bencana tahun 2018. Kesesuaiannya dilihat dari muatan regulasi. Untuk kondisi existing pertama itu sesuai karena berdasarkan RT RW Kota Palu, Kelurahan Petobo ditetapkan sebagai kawasan perumahan dengan kepadatan rendah. Untuk kondisi existing kedua itu tidak sesuai karena berdasarkan RT RW Kota Palu, Kelurahan Petobo termasuk dalam rencana pembangunan pasar tradisional yakni Pasar Petobo.
bukan pasar bulili. Dan untuk kondisi existing yang ketiga yaitu sesuai karena berdasarkan Permendagri nomor 55 tahun 2009, Kelurahan Petobo mengalami penambahan luas wilayah. Kemudian yaitu analisis kepadatan bangunan. Analisis ini bertujuan untuk memahami sebaran, konsentrasi, dan intensitas pembangunan. Dalam penelitian ini, dalam mengukur kepadatan bangunan yang ada di Kelurahan Petobo, kami menggunakan metode KDE atau Kernel Density Estimation, yaitu digunakan untuk menghitung dan memvisualisasikan kepadatan distribusi bangunan dengan menghasilkan peta densitas yang halus, sehingga dihasilkan seperti tabel ini, yang mana wilayah Kelurahan Petobo didominasi oleh kawasan dengan kepadatan bangunan rendah yang mencakup 564,54 hektar atau sekitar 92,58% dari total luas wilayah 609,76 hektar. Kawasan dengan kepadatan sedang hanya mencakup 40,26 hektar, sementara untuk kepadatan tinggi sangat terbatas, yaitu pada 4,95 hektar. Berikut merupakan peta kepadatan bangunan. Dapat dilihat bahwa untuk yang berwarna hijau itu merupakan kepadatan rendah, untuk yang warna kuning itu kepadatan sedang, dan untuk yang merah itu adalah kepadatan bangunan yang tinggi. Jadi di permukiman yang ada di Kelurahan Petobo itu terdapat 834 unit rumah yang terdiri dari rumah permanen, rumah semi permanen, dan rumah non permanen. Nah, dalam analisis kepadatan bangunan ini kami menggunakan poligon bangunan dan dikonversi ke poin. Hasil konversi tersebut kami kernel density dan menjadi output kepadatan bangunan, di mana luas kepadatan bangunan yang paling mendominasi yaitu luas kepadatan bangunan rendah yang paling mendominasi yaitu 564,54 hektar. Selanjutnya adalah analisis rasio jumlah KK dan rumah existing, di mana menurut Permen PU nomor 20 tahun 2007 itu standar untuk satu hunian rumah adalah 5 orang, sehingga untuk satu kakak merupakan terdapat 5 orang standarnya. Hasil analisis ditemukan bahwa jumlah rumah existing tidak dapat ideal untuk menampung jumlah rumah tangga yang berada dalam wilayah penelitian Kelurahan Petobo, di mana seharusnya terdapat 1.676 unit. Ya, bisa dilihat pada tabel di atas, jumlah rumah existing di Kelurahan Petobo itu masih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk, sehingga perbandingan jumlah rumah itu yang dibutuhkan itu 1.676 unit untuk menampung 12.551 jiwa. Selanjutnya analisis rasio jumlah KK dan rumah existing. Ini juga menurut Permen PU nomor 20 tahun 2007, di mana untuk standar hunian rumah ada 5 orang, di mana kita membagi 3 klaster perumahan, yaitu rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar. Untuk total rumah yang dibutuhkan untuk rumah kecil itu 1.255 unit, untuk rumah sedang itu 837 unit, dan rumah besar 418 unit, sehingga untuk kebutuhan rumah pada tahun 2024 itu di Kelurahan Petobo sejumlah 2.510 unit dengan total luas yang dibutuhkan 27,82 hektar. Selanjutnya adalah analisis proyeksi kebutuhan rumah 20 tahun mendatang.
Ini juga menurut Permen PU nomor 20 tahun 2007, di mana di Kelurahan Petobo untuk 20 tahun ke depan membutuhkan 2.663 unit rumah untuk menampung jumlah penduduk proyeksi. Di mana untuk jenis rumah dengan klaster rumah kecil itu 1.332 unit, rumah sedang 888 unit, dan rumah besar 444 unit dengan total luas yaitu 29,52 hektar. Selanjutnya untuk kesimpulan dan rekomendasi. Nah, untuk kesimpulan pada Kelurahan Petobo, di mana pengembangan permukiman tangguh bencana di Kelurahan Petobo penting sebagai respon terhadap likuifaksi tahun 2018, mengingat tantangan infrastruktur dan kebutuhan perumahan yang tinggi dengan kebutuhan lahan mencapai 29,52 hektar hingga 2045. Pengembangan harus terpadu dan memperhatikan mitigasi resiko bencana, terkhusus likuifaksi. Untuk rekomendasi, pengembangan permukiman tangguh bencana di Kelurahan Petobo harus fokus pada mitigasi resiko untuk mengurangi kerentanan masyarakat. Ini meliputi pembangunan hunian tetap atau huntap di lokasi dengan resiko likuifaksi rendah, serta perencanaan infrastruktur berkelanjutan seperti drainase dan akses evakuasi. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kerja dan kolaborasi dengan pemerintah itu penting juga untuk pemulihan ekonomi. Sementara edukasi mitigasi bencana harus terus digalakkan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Ini berikut adalah lampiran dan juga dokumen terhadap lapangan atau dokumen terhadap kami survei. Sekian dari kami untuk pembahasan tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.